Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asia, Putri, gimana kabarnya? alhamdulillah sehat Asia. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga Ahi dan Ukti Fillah, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group juga sehat-sehat semua ya. Amin, Allahumma Allahumma amin. Alhamdulillah nih, minggu ini kita bisa bertemu lagi di podcast kesayangan kita, podcast Al-Jannah bersama meraih surga. Amin. Insyaallah. Amin. Doa kita bersama ya. Amin. Pokoknya setiap kita buka, kita akan doa itu juga. Tutup kita doa itu juga. Amin, insyaallah ya. Asia, kita mau bahas apa nih hari ini? Kali ini kita itu akan ngebahas tentang boleh nggak sih istri nikah lagi selama ditinggal sama suaminya bertahun-tahun, misalnya suaminya merantau Kerja di mana, gitu, luar terus negeri nggak ada ya. kabar gitu loh, nggak ada kabar masih hidup nggak ya nih orang gitu. Jadi terus istrinya ya mau menikah lagi mungkin karena memang udah nggak tahan untuk sendiri gitu kan, dan menemukan mungkin udah ada yang ngelamar gitu atau apa segala macem. Terus hukumnya gimana nih? Boleh nggak dia nikah lagi? Apakah harus tunggu dapat kabar dari suaminya atau status pernikahannya gimana? Itu nanti kita bahas secara detail. Karena kan itu terjadi gitu loh. Banyak Ada terjadi. yang memang mungkin istrinya yang merantau ke Malaysia, ke mana gitu, luar Terus nggak negeri. ada kabar gitu ya. Nggak ada kabar. Kalau misalnya ada kabar kan berarti memang kita tahu, oh dia ada kabar, pulang setahun 2 kali gitu. Kalau ini nggak ada kabar gimana? Kita nggak tahu, di sana entah mungkin dia udah menikah gitu. Jadi emang nggak tahu statusnya apa gitu. Wah, penasaran nih ya. Tapi sebelum kita bahas materi kita, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Lutfi, karyawan area kaki 5 Soekarno Hatta Bandung. Kepada Saudara Muhammad Lutfi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wattaqullaha alladzi tasyaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Jazakallah khair kepada Muhammad Lutfi. Insya Allah dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada acara kita ini. Amin. Amin, Allahumma amin. Nah, Asia, sebelum kita panggil ustadznya nih, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama,
walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Itu tadi iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Awet tanpa pengawet. Benar Wah, banget. Masya Kenapa Allah. bisa awet tanpa pengawet? Karena dia menggunakan teknologi retort. Apa itu teknologi retort? Iya, Yaitu teknologi dia yang membunuh bakteri bakteri pembusuknya busuk. ya. Benar Jadi dia banget. bisa tahan lama meskipun Benar. tanpa pengawet nih. Dengan bahan-bahan pilihan yang insya Allah sehat. Sehat, halal, dan tentunya diproses secara steril dan higienis ya Asia. Benar. Seluruh menu Nusantara insya Allah ada. Sekarang nanti kita akan buat menu-menu luar negeri. Wah, Masya Insya Allah. Allah. Jadi memang harus dipantengin dan dimakan juga, dibeli gitu ya. Jangan dipantengin aja. Ini makan. Oh iya makanku gitu. Tapi nggak penasaran nih mau beli, beli dong, tolong. Belinya juga gampang ya, ada di outlet Wong Solo Group di Benar. seluruh Indonesia juga. Dan- Dan pembelian online juga bisa di www.makanku.co.id atau di Shopee, Bukalapak, Tokopedia dengan nama Makanku Ready, Ready Meal. meal, Bener kan? banget. Bener kan? Iya, Iya, bener. Ini tuh yang paling murah loh Put. Maksudnya ada emang yang makanan siap saji gini tuh yang harganya mahal gitu loh. Bener. Ada yang sampai 200-an, 300-an. serius. Ini tuh yang festival cuma 30-an. Ya, sangat Masya terjangkau Allah. ya. Itu udah bener. lauk sama nasi lagi ya. Apalagi coba dikasih kemudahan, dikasih harga murah, terus masih mau diem-diem Rasa aja. enak. Iya, Wah. Masya Allah. Rugi Udah ya. nih kalau nggak cobain. Benar. Penasaran kan makanya dibeli. Masya Allah. Dan ada juga minum. Oh iya. Jangan lupa. Asia, kita mau bahas bersama Ustadz siapa? Sama Ustadz Abu Umar. Ini beliau adalah tim dakwah Solo Group wilayah ujung Indonesia. Wilayah Samarinda, Kalimantan. Oh, Kalimantan Utara. Kalteng. Kita tanya langsung aja nih. Kaltim. Kaltim, Tanya gak ada yang Ustadznya di bener situ. nanti. Kalimantan Langsung aja ya Timur. kita panggil ya Ustadz Abu Umar. Kepada Ustadz Abu Umar kita persilahkan. Kalimantan Timur. Kita belum sampai ya ke Kalimantan ya. Belum. Masya Allah ya. Insya Allah ya kita berdakwah terus Masya Allah. sampai pelosok Indonesia. Tapi videonya aja yang sampai Kalimantan, kita yang belum. Insya Allah. Kalau ada kesempatan. Ya, amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mbak Asia, alhamdulillah baik Mbak Putri. Nah Ustadz, kita kemarin terakhir bahas apa ya sama Ustadz ya? Bahas islah. Islam, Perdamaian. mendamaikan ya, Masya Allah. Kan. Kali ini kita bahas perceraian. Iya, balik-balik ya. Waduh. Gimana Nah, kalau Ustadz, itu istri yang ditinggal ditinggalkan suami bertahun-tahun ya Ustadz ya? Ya ini masalah lagi ini. masalah lagi kemarin Masalah lagi, kemarin udah damai-damai. perdamaian Sudah damai, ini masalah huru lagi. hara lagi. Rupanya kemarin udah damai ya kan, terus suaminya pergi merantau, terus nggak pulang-pulang bertahun-tahun, Iya, rupanya bener, gitu bener. ceritanya ya kan. Itu gimana Ustadz yang suami nggak pulang-pulang nih bertahun-tahun? Mungkin ini konteksnya nggak ada kabar ya Ustadz ya? Itu apakah istrinya boleh menikah lagi Ustadz? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mbak Asia dan Mbak Putri, alhamdulillah bisa diberi kesempatan lagi ya untuk mengisi podcast kali ini ya. Ini temanya apa namanya? Memang tema yang terjadi di masyarakat gitu kan. Banyak sekali kejadian-kejadian terkait dengan apa namanya suami mencari nafkah dengan jarak yang cukup jauh gitu kan, bukan hanya antar pulau tetapi juga antar negara gitu kan. Sehingga ini butuh waktu lama untuk kembali ke rumahnya. Jadi apabila seorang suami itu pergi ya selama bertahun-tahun, nah ini apakah istri ini boleh menikah lagi? Nah, itu kan. Itu pergi tanpa kabar ya Ustadz ya? Atau gimana? Meskipun ada kabar tapi gimana? Ya, Tahu jadi udah kan nggak ada dua tahan masalah karena ya nggak gitu kan. pulang-pulang. Berarti ada dua case nih, yang pakai kabar, Yang Mbak pakai kabar. iya, yang nggak ada kabar oke lah. Tapi ini yang pakai kabar, tapi dia nggak pulang-pulang, jadi nafkah batinnya nggak ada gitu loh. Iya, jadi ada juga yang dikatakan
ada uzur syar'i itu dalam rangka mungkin mencari nafkah, atau tanpa uzur tiba-tiba pergi gitu aja kan. Nah ini juga ada masalah. Begitu juga yang tadi itu ya. Bahasa Medan ya. Sporing tau nggak sporing? Sporing itu adalah kabur dari rumah. Nah jadi ketika suami pergi bertahun-tahun, entah itu ada kabar atau tidak, baik itu diberi nafkah, karena nafkah itu kan materi ya, materi sama nafkah batin ya. Jadi ketika istri tinggal maka yang pasti nafkah batin itu tidak terpenuhi, itu kan. Bisa jadi suami pergi kan bekerja, tiap bulannya atau tiap minggu ngasih uang untuk belanja, uang untuk anak-anak, uang untuk keluarga ini kan. Nah akan tetapi di dalam nafkah batiniahnya itu tidak terpenuhi, itu kan. Nah biasanya ini kan ada terjadi kegalauan, kegelisahan dalam hati seorang wanita ya ketika ditinggal pergi suami yang cukup lama. Nah ini kan. Nah bagi yang tidak sabar maka ya biasanya jalan pintas ya, tanpa memperhatikan lagi bagaimana hukum Islam menyelesaikan masalah tersebut. Itu kan nikah secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain, nah itu kan. Nah ketika wanita yang sudah bersuami ini yang ditinggal pergi bertahun-tahun itu nikah lagi, maka ini posisinya, statusnya dengan suami yang lama kan masih berstatus istri, gitu kan. Jadi posisi wanita ini memiliki dua suami, ya. Kalau dalam istilah yang kita dapat di sekolah itu namanya, kalau laki-laki kan poligami. Gitu kan? Poliandri. Nah, kalau wanita lebih dari satu suaminya maka namanya poliandri. Nah, ini kan dilarang di dalam Islam, itu kan. Nah, ketika nanti itu tetap dilanjutkan maka posisinya ini adalah zina, nah, itu kan. Karena masih punya status istri dari suami yang pertama, nah, gitu kan. Maka ini zina, perbuatan dosa besar, ya, masuk dosa besar. Ya, karena statusnya masih status suaminya yang pertama, nah, gitu kan. Nah, makanya harus dilihat dulu ini kasusnya, gitu kan. Ditinggal pergi bertahun-tahun ini disebabkan karena apa? Ada udzur syar'i atau tidak? Kemudian ada komunikasi atau tidak, atau tiba-tiba hilang kabar, nah, gitu kan. Nah, ini maka seperti itu. Jadi ketika seorang wanita ditinggal pergi suami bertahun-tahun kemudian nikah lagi ya, tetapi masih statusnya itu masih posisinya itu istri dari suami yang pertama tadi itu, maka ini tidak sah, gitu kan. Dilarang di dalam agama Islam ya, karena itu namanya poliandri tadi kan. Di dalam Islam kan tidak mengenal poliandri. Jadi gimana kalau mau nikah ya. lagi? Nah, ini iya maksudnya ya itu tadi kan kalau memang belum ada keputusan, ya tapi kalau memang udah ditinggal 4 tahun, 5 tahun, 6 mungkin tahun kalau masih gitu. ada kabar entahlah. Kalau misalnya nggak ada kabar, sampai nggak ada kabar sama sekali itu gimana, kan Ustaz? mana tahu misalnya Ustadz ini dia ya keluar pelaut gitu, terus meninggal, kita nggak tahu nih, memang nggak ada kabar, nggak ada info, tiba-tiba kabarnya kecelakaan atau lain sebagainya gitu. Ya. Jadi memang di dalam pernikahan ini kan sebenarnya cukup ketat ya di dalam menyeleksi calon dari, apalagi mempelai perempuan ini kan. Jadi ketika menikah maka seorang laki-laki harus melihat calon mempelai perempuan ini memenuhi syarat tidak untuk dijadikan istri, itu kan. Salah satu syarat calon mempelai istri itu adalah dia apakah calon ini halal untuk dinikahi. Itu halal itu ya tidak ada hubungan mahram, itu kan. Nah, itu kan boleh dinikahi, itu kan. Jadi yang tidak ada mahram itu jadi halal sudah, gitu kan. Kemudian syarat bahwa perempuan ini statusnya belum menikah atau tidak berstatus istri dari orang lain, itu kan. Yang kasus tadi itu kan masih status ya. Nah, jadi maka harus dilihat status dari calon mempelai perempuan ini ya ketika akan menikah, itu kan. Jadi lihat statusnya dulu, apakah statusnya itu masih istri dari orang lain atau sudah sudah resmi itu pisah, ya, itu kan pisah. Ya, jadi ketika wanita ingin menikah lagi ketika ditinggal suami yang mungkin
tidak tahu keberadaannya, tidak pernah dikasih nafkah lahir, batin, nafkah secara materi maupun nafkah secara batin karena memang jauh, tidak tahu kabarnya itu kan. Putus komunikasi. Ya putus komunikasi, ya ini ada solusi di dalam cara bagaimana menangani hal tersebut, itu kan. Yang pertama adalah itu tadi menunjuk juru damai, istilahnya mewakil untuk memastikan keberadaan suaminya itu masih ada atau tidak, itu kan. Nah, ketika mentok ternyata dari pihak suami ini ternyata keluarganya sudah tidak ada semua, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, saudaranya sudah mencar kemana-mana, ya sebenarnya kalau istri ridho itu tidak masalah, tapi kalau nggak ridho ya kalau mau menikah lagi ya dia harus ke hakim, gitu kan, ke mahkamah, ya, untuk mengadukan permasalahan ini, gitu kan. Nanti mahkamah yang akan memproses terkait dengan proses aduan dari istri tersebut. Ya, jadi ketika nanti mahkamah ternyata sudah melakukan proses mediasi, proses bagaimana, nanti kemudian diputuskan ternyata putusannya talak, ya maka ketika menikah harus menunggu masa iddah. Berarti Jadi ke nggak langsung pengadilan menikah, agama iya, ya. betul. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ketika sudah resmi diputuskan oleh mahkamah terkait dengan aduan yang telah disampaikan oleh wanita ini, yang ketika sudah diputuskan talak, ya maka menunggu masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddahnya, kemudian baru boleh menikah. Ya, ini jadi jadi halal untuk menikah. Berarti memang harus tetap ke pengadilan, emang kita adukan dulu atau ke Tuan Kadi ya Ustadz. Maksudnya kalau misalnya ke hakim kan kadang yang mau ke pengadilan tuh bayar biaya gitu loh. Kalau lebih ringanin ke Tuan Kadi bisa ya Ustadz? Gimana? Terkait sama ini nanti buku nikah dan sebagainya iya, gitu iya. kan. Apalagi misalnya dia memang nikahnya Ada kemarin surat nikah cerai, negara iya, juga benar, kan. benar. Ya ke hakim lah ya kan. Pengadilan agama ya. Tapi kalau bisa jangan sampai putus komunikasi lah, walaupun jauh di mata, dekat di hati gitu ya. Tetap komunikasi. Apalagi sekarang kan sosial media di mana-mana gitu loh. Nggak ada WhatsApp, tapi ada Facebook, ada banyak lah segala macem. Iya, cuman kan kadang banyak yang di daerah-daerah biasanya ya. Maksudnya teknologi juga belum terlalu Iya menjangkau sih, ke sana ya benar, kan. benar. Jadi itu tadi intinya memang nggak boleh nih langsung nikah gitu aja. Tetap Sementara, harus menunggu. Iya, kita belum ada status putus nih sama suami kita ya. Harus ada juru damai tadi kan kata Ustadz itu yang memastikan benar-benar suaminya udah nggak ada kabar atau udah meninggal misalnya kayak gitu. Cari Ada upaya dulu. Ada upaya, ada ikhtiar dulu gitu. Jadi jangan langsung nikah. Sayangilah suaminya. Tiba-tiba suaminya pulang, waduh. Enggak, tiba 4 tahun ke depan ingat, loh ini istriku. Enggak, dia istri si Fulan. Loh, aku belum cerai. Wah, bahaya ini ya. Iya bener, wah. Nah Ustadz Asia, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang berikut ini. Itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Jadi Bener macam-macam ya Asia ya. Bener, ada ayam, ada ikan, Masa ada bebek sambal, juga sih? ada bebek. Pokoknya semua menu-menu Wong Solo yang bisa digoreng, insya Allah akan kita kayak gini seperti ini dan bisa dinikmati di rumah tanpa rasa yang berbeda seperti di outlet. Masya Allah. Dan gak ketinggalan sambelnya tentunya bener ya. banget, itu yang Nggak perlu paling khawatir. Sambal merah, sambal hijau, sambal terasi. sambal Wah. teri Medan. Aduh, Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Bisa ya serius. Bisa didapatkan di outlet-outlet Wong Solo Group terdekat Apa aja ya. itu pun. Masya Allah. Wong Solo, ayamnya Surabaya, kaki 5, sambal lalap, iga apa lombok hijau, iga bakar Mas Giri. Apa lagi Beb? Mie Jogja Pak Karso, mie ayam jamu. Masya Allah. Susah ya ngapal Kayak ujian ya, tiap mau nyebut itu kayak deg-deg gitu. Masya Allah. Nah Ustadz, apa ada yang mau ditambahkan lagi nih Ustadz? Ya. Jadi apabila seorang suami ya itu pergi bertahun-tahun ya dalam upaya untuk ada udzur syar'i gitu kan. Udzur syar'i sama mencari nafkah ya memang karena rezekinya di situ ya sampai keluar pulau, keluar keluar negeri. Nah, ini
bisa dikatakan sebagai udzur yang syar'i. Maka sebagai seorang istri ya bersabarlah gitu kan, bersabar di dalam masalah tersebut ya. Karena memang ketika suami keluar untuk mencari nafkah ini juga kan untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri kita, dan anak-anak juga. Nah, dan ini juga menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan hak nafkah batin terhadap istrinya. Karena apa? Karena untuk pergi mencari nafkah, gitu kan. Nah, tetapi juga dikembalikan kepada sang istri, gitu kan. Ketika ini membahayakan dirinya, ketika nanti takut untuk melanggar aturan-aturan Allah dengan maksiat tadi itu, ya maka hak istri untuk mengadukan itu, gitu kan. Nah, adanya keridhaan istri inilah yang intinya biar tidak saling menyakiti ya Ustadz. Gitu ya. Karena memang ini permasalahan yang menghindarkan dari maksiat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita bilang kan. tahan yang rupanya yang 3 bulan dia udah nggak sanggup. Makanya itulah tadi butuhnya komitmen, komunikasi gitu ya Ustadz. Jadi bagi para suami juga harus diperhatikan bahwa Allah memerintahkan suami itu untuk melakukan istri itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf gitu kan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu kan, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, itu kan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 19 tadi itu kan. Nah, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik salah satu caranya adalah dengan memberikan hak termasuk hak batin itu kan kepada istri. Maka suami harus memperhatikan itu kan. Kira-kira memang ada kesempatan untuk pulang ya pulanglah gitu kan, jangan jangan malah dia enak-enakan di sini ya, di sini gitu enak kan. kok, udah lah nggak usah pulang lah, ngasih uang aja gitu. Betul. Ya, karena kita kan saling membutuhkan kasih sayang ya. Bener, jangan pula suami di sana jajan ya, mohon maaf. Itu tadi kan tetap harus yang sabar tuh bukan istri aja berarti Ustaz. Ya suami juga resikonya nih, dia udah mengambil keputusan untuk kerja di luar ya resikonya juga ada gitu loh. Ya mungkin itu dari saya. Baiklah Ustaz, kita sudah berada di ujung episode ya. Sebelum kita tutup kita dengarkan dulu. Semangat nih mau makan kayaknya. Sebelum kita tutup kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Angga Syahputra. Beliau adalah karyawan Wong Solo Gajah Mada Medan. Kepada saudara Angga kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami dan dalam perusahaan kami, dalam negara kami, dan jadikanlah Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Allahumma finni bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya Tuhan kami, cukupkanlah kami dari yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan berikanlah kami kekayaan sehingga kami tidak bergantung selain kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut apa-apa yang kita minta dapat Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat. Amin insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah kita ketemu kehadirannya. lagi ya Ustaz di next episode
Kalau bisa yang seger-seger sama yang damai gitu. Yang Jangan yang damai. horor gitu ya. Tergantung yang ngasih materi ya Ustaz. Iya. Masya Allah. Dan tentunya terima kasih untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tentunya di-share kepada keluarga, teman-teman, sekitar tetangga mungkin ya. Ada benar, grup-grup ya kan. sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya biar jadi amal jariah juga ya. Masya Allah. Dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group setiap hari Rabu segmen dakwah Al-Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Apalagi nih, tutup ya. Masya Allah. Ustadz Asia, marilah kita tutup podcast kita dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, akhir kata saya Putri dan saya Asia. undur diri. Atas segala salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.